makan pakai pakaian begini ini sesungguhnya bukan menghormati nasi, bukan menghormati air makhluk, nasi pun makhluk, sarana untuk mencari pelepas dahaga bentuknya air, sarana mencari kenyang bentuknya makanan atau nasi. Kita bisa mengenal atau tidak yang memberikan kenyang. Kita kenal tidak sama orang, sama yang memberikan orang yang memberikan lepas dahaga. Siapa yang memberikan kekenyangan dan siapa yang memberikan pelepas dahaga. Jadi makan kita pun, minum kita pun langsung kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan asal minum dan bukan asal makan. Kalau kita mau berbicara syirik, tidak usah jauh-jauh ke kuburan. Makan pun kalau mempunyai etikot bahwa kalau kita tidak makan mati, itu syirik. Seolah-olah nasi itu bisa beri makan, beri hidup dan sebagainya. Kita lupa. Minum pun sama. Kalau kita etikot, kalau tidak minum mati. Kalau kita tidak berobat ke dokter nanti begini, nanti begini. Kalau kita tidak minum obat, sama bisa mendekati kesyirikan kalau tidak kebetulan. Jadi kalau mau mencari kesyirikan tidak usah repot-repot ke kuburan jauh lagi. Ya waladi wahai putraku, saya berpakaian yang demikian ini menghormat kepada si pemberi rezeki. Makanya kalau makan jatuh satu butir nasi diambil asal bersih, tidak berbahaya. Apa sebabnya? Ini satu butir nasi ini ribuan tangan yang ikut andil. Bukan satu tangan, dua tangan yang ikut andil. Coba dari mulai mencangkul, membaca, tebar, tandur, matun dan lain sebagainya sampai jadi nasi pun ratusan tangan yang ikut andil. Maka doanya istimewa. Apa diantaranya? Allahumma barik lana bima rozaqtana, menggunakan kalimatul jama', tidak menggunakan kalimatul mufrad. Ya Allah, berkahilah kami yang ikut tanam, yang ikut tanam, yang ikut panen, dan yang menanamkan nasi. Semua dapat Allahumma barik. Dalam doa saja sudah dibimbing oleh Rasulullah dengan kalimatul jama', kepedulian kita sesama kita. Kalimatul jama' tidak di dalam makan saja, dalam sholat pun kita dididik oleh Allah Ta'ala untuk kita mengetahui sesama kita. Buktinya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kami, bukan saya. Ihdinas siratal mustaqim. Orang yang sedang sakit di rumah sakit, mungkin Allah Ta'ala sudah waktunya mengambil umurnya. Tunjukkanlah ya Allah, hadiahkanlah, tunjukkanlah kepada saudaraku yang sedang sakit ya Allah, mendapat taufik hidayahmu, mendapat husnul khotimah. Ihdinas siratal mustaqim. Sedang ekonomi yang berjalan ekonomi, tunjukkanlah jalan yang lurus, jangan sampai mendapat kerugian. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah para petani kita ya Allah jalan yang lurus sehingga panennya baik, panennya bagus. Jadi kalimat ihdinas siratal mustaqim walaupun khususnya di ajril akhirah, tapi dampaknya sangat luar biasa. Sebab ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ini yang luar biasa. Didikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu baru sebutir nasi. Saya mau tanya, bagaimana agama ini? Apakah cukup dengan satu ulama? Apakah cukup dengan dua ulama, tiga ulama, ribuan ulama di Indonesia ini?
Yang masyhur banyak, diantaranya Wali Sembilan. Beliau termasuk orang-orang yang dakwah luar biasa. Itu diantaranya pejuang dalam satu sisi agama. Sampai Habib Lutfi kalau ditanya, Beb, istimewanya ziarah kubur ke Wali Sembilan itu apa? Bingung saya jawab. Mau bilang karomah terlalu tinggi, mau minta doanya supaya barokah, minta karomatnya. Lalu saya introspeksi, pangkat saya ini apa? Jadi saya jawabnya malu. Jawabnya malu. Dari sebab apa sebabnya lu? Malu. Ibu bapak boleh lihat kalau suka ziarah 9, Wali 9, suka ada rombongan 3. Ada? Ada. Yang dilihat apa, Bu? Sebab contoh yang dekat saja ke Maulana Syarif Hidayatullah. Separuh muslim, separuh non muslim tempat ziarahnya. Dan hebatnya sampai sekarang semakin ramai. Kalau sekarang mungkin ada UKM. Beliau sampai sekarang meninggal sudah 454 tahun masih bisa berbikin ekonomi kerakyatan. Malu kita kepada Allah ya. Malu bener. Tidak ribut saja. Nanti kalau kita sudah mulai ribut, gara-gara mau noblos saja masih ribut terus. Nanti kalau sudah noblos, Habib dengan Habib tidak akur, Kiai dengan Kiai tidak akur, Ustadz dengan Ustadz tidak akur. Padahal noblos hanya 5 menit. Tingkatkan cinta kita kepada bangsa dan tanah airnya lebih tinggi dari segala-galanya. Setuju? Nah, kalau mau ribut, lihat Indonesia itu besar, bangsa Indonesia itu besar, malu mestinya. Istimewanya. Setelah Allah wa Rasulih, kita melihat bangsa kita kembali. Nah coba, sekali lagi orang yang sudah meninggal sekian ratus tahun masih membuat ekonomi kerakyatan. Toleran sudah luar biasa. Sebelahnya yang non muslim diberi kesempatan sesuai agama keyakinan masing-masing. Ada yang bawa lilin, ada yang pakai dupa, ada yang pakai ayam, menyan dan sebagainya. Ketika menyannya di Sumet, yang besar yang kecil, mereka bisa kompak tidak boleh. Jangan besar-besar tuh menyannya. Jadi saya pusing di bahunya. Tidak. Rukun kompak luar biasa. Malu mau begini-begini. Yang kita non muslim, yang muslim sebelah, yang tahlilnya keras, yang tahlilnya ngebut, yang macam-macam, yang berat, yang satu santai, illallah, yang satu lebih ngebut, illallah, nggak ada yang ribut. Lu tahlilnya yang berat-berat, tidak ada sesaknya. Tahlil biasa saja, jangan biasa, illallah. Nah, illallah. Ini 2 orang sedang bertikai sendiri. Yang sebelahnya rombongan lagi, maka sampai begini. Illallah. Nah, illallah. Ini ngalan jalan tadi, lepas saya. Ini lagi tahlil ngebut. Kalau saya tidak ngebut, tidak dapat banyak, Pak. Kok bisa tidak ada apa-apa, aman dan tenteram, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ini orang sudah mati 400 tahun loh, masih bisa mendamaikan, menguhuahkan umat, menguhuahkan bangsa. Malu mestinya kita kepada para beliau. Itu diantaranya. Belum yang wali-wali lainnya.